Halo Sobat BM Bercerita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian tahu ini? Dan ini? Apa yang terjadi jika benda ini secara kosong seberat 5 kg dan jika full seberat 8 kg dibenturkan dengan sekuat-kuatnya? Ya, kisah menyedihkan dan tragis ini terjadi di wilayah Kabupaten Bogor, tepatnya di Cilengsi, di mana Aibda Nixon, seorang anggota kepolisian ini, menghabisi ibunya dengan menghantamkan tabung gas LPG melon yang dalam keadaan penuh bisa seberat total 8 kg. Sebelum lanjut ceritanya, silahkan tekan tombol like dan subscribe-nya. Pemirsa, seorang oknum polisi yang bertugas di Kabupaten Bekasi tega membunuh ibu kandungnya sendiri dengan menggunakan tabung gas 3 kiloan pada hari Minggu malam kemarin di Kabupaten Bogor. Korban selanjutnya dievakuasi ke Rumah Sakit Kenari Graha Medica Cilengsi, namun nyawa korban tidak tertolong. Seorang anggota polisi bernama Nixon Pangaribuan alias Ucok berusia 41 tahun tinggal di wilayah Kabupaten Bogor. Namun dalam kesehariannya dia bertugas di salah satu polres wilayah Polda Metro Jaya. Selama tinggal di Cilengsi, Ucok tinggal bersama ibunya Herlina Sianipar yang berusia 61 tahun. Di daerah tersebut, Ucok dan ibunya membuka warung yang berada di Jalan Narogong, Desa Dayeh, Cilengsi, Bogor. Warung itu dikenal dengan nama Warung Amung. Warung yang dikelola oleh Herlina dan Ucok ini tidak hanya menjual kebutuhan sehari-hari, tapi juga menjual minuman keras, meskipun tidak dijelaskan dengan izin atau tanpa izin. Peristiwa berdarah ini terjadi pada Minggu malam 1 Desember 2024 pukul 21.30. Entah apa yang terjadi di antara keduanya. Tiba-tiba kepulangan Ucok ke rumah menimbulkan keributan dengan ibunya, hingga menimbulkan perdebatan sengit. Memasuki pukul 21.30, keributan itu mereda sejenak karena ada pembeli yang datang. Herlina pun segera melayani pembeli tersebut. Di tengah kesibukan Herlina melayani pembeli, Ucok yang masih diliputi amarah mendekati ibunya dari belakang, lalu mendorongnya hingga Herlina terjatuh ke lantai. Dengan perasaan penuh amarah, Ucok mengambil tabung gas LPG 3 kilo dan menghantamkan ke kepala ibunya sebanyak 3 kali. Ceder, ceder, ceder. Kerasnya hantaman tersebut membuat kepala Herlina pecah. Saat kejadian berlangsung, seorang warga bernama Wahyu yang merupakan tetangga Herlina dan rumahnya berada di sebelah kediaman korban mengaku sempat mendengar teriakan minta tolong. Dia pun bergegas mencari sumber suara tersebut. Saat itu ia melihat seorang supir dan penumpang mobil pick-up yang sedang membongkar tabung LPG berhamburan keluar sambil berteriak meminta pertolongan. Saksi Wahyu mendekat dan melihat Herlina sudah terkapar di lantai dan bersimbah. Saat itu Wahyu tidak bisa berbuat banyak karena Ucok masih berada di tempat kejadian setelah melakukan penghabisan nyawa ibunya sendiri. Sesaat setelah kejadian, Nixon atau Ucok melarikan diri dengan membawa mobil pick-up yang ditinggalkan oleh pengemudinya. Saat kejadian tersebut, warga segera mendekati jasad Herlina. Mereka bertindak cepat dengan memanggil ambulan untuk membawa korban ke rumah sakit. Ketika ambulan tiba, tubuh Herlina segera dilarikan ke Rumah Sakit Kenari dengan harapan nyawanya masih bisa diselamatkan. Namun, sesampainya di rumah sakit, dokter memastikan bahwa Herlina telah meninggal dunia. Warga melaporkan kejadian ini kepada pihak kepolisian. Polres Bogor, Polres Cilengsi, dan Polres Bekasi bersama dengan tim forensik segera melakukan pelacakan terhadap keberadaan pelaku. Beberapa jam berselang, Ucok terlacak, meninggalkan mobil pick-up tersebut di tengah jalan raya, tepat di depan Rumah Sakit Hermina Cilengsi, dan membuat kemacetan. Sedangkan Ucok sendiri setelah ditelusuri sedang berjalan kaki menuju restoran Kopi Kenangan dan membuat keributan di sekitar tempat tersebut. Sampai akhirnya pelaku berhasil diamankan oleh polisi.
Selama ini Ucok lebih sering tinggal di Bekasi, tepatnya di Kelurahan Karangharja, Cikarang Utama, Bekasi. Selepas berdinas, Ucok selalu pulang ke Bogor untuk menemui ibunya. Karena menurut penuturan beberapa sanak saudara, Ucok adalah anak yang paling disayang oleh ibunya. Seorang saksi lain, Bapak Hamid, yang merupakan ketua RT setempat, dia sering mampir ke warung itu. Bahkan seminggu sebelum kejadian, karena Ibu Herlina memanggilnya. "Pak Rete, sini Pak, ngopi-ngopi. Kebetulan ada si Ucok baru pulang. Ngobrol-ngobrol sebentar di sinilah Pak Rete." RT Hamid sempat sekitar 30 menit berbincang dengan Ibu Herlina dan Ucok yang saat itu bercerita tentang rumah tangganya, di mana Ucok pernah berumah tangga dengan seorang perempuan asal Ciamis pada tahun 2016 dan mempunyai seorang anak lelaki berumur 7 tahun. Namun pernikahannya kandas karena Ucok merasa dipermainkan. Ucok juga mengaku kalau dia telah diguna-guna istrinya. Ya, itu menurut pengakuan Ucok ya. Setelah obrolan selesai, menurut Pak Hamid, Pak Rete, Ibu Herlina dan Ucok kembali melakukan kegiatan seperti biasa. Sebenarnya sosok Aibda Ucok dikenal seorang yang baik dalam kondisi normal dan berperilaku seperti pada orang lainnya. Namun ketika sedang kambuh, berdasarkan cerita adiknya, pemikirannya menjadi tidak nyambung dan sering berbicara sendiri. Memukul-mukul meja, bahkan memukul-mukul lantai kerap kali dilakukan jika keadaannya sedang tidak terkontrol. Bahkan pernah marah-marah kepada seorang di jalan dengan alasan yang tidak jelas. 3 tahun lalu, Ucok pernah dirawat di rumah sakit jiwa Grogol. Setelah kondisinya dinyatakan membaik, dia diperbolehkan pulang. Namun dia kembali dirawat di rumah sakit Polri Kramat Jati karena penyakitnya kembali kambuh. Hal ini diceritakan oleh Roni Saud Pangaribuan, 75 tahun, kakak dari Herlina atau Uwa atau paman dari Ucok. Dia juga bercerita kalau adik kandungnya atau ayah Ucok meninggal 6 bulan lalu karena serangan jantung. Mungkin bapaknya kepikiran terus melihat nasib anaknya si Ucok itu ya, kata Pak Roni. Menurut adik kandung Nixon atau Ucok, dia tidak rutin meminum obat selama masa perawatan dan rehabilitasi penyakitnya tersebut, sehingga kerap penyakit kejiwaannya itu kumat. Di sisi lain, ketika dilakukan olah TKP, polisi menemukan obat Soroquin dan Dival Pro X. Obat apa itu? Itu adalah obat-obatan yang digunakan untuk mengatasi gangguan bipolar, skizofrenia, serta kejang epilepsi dan juga migrain. Obat-obatan tersebut memang digunakan oleh orang-orang yang mengalami depresi. Namun ada dugaan Aibda Ucok mengalami gangguan kejiwaan yang makin parah karena tidak mendapat perawatan medis yang cukup. Kapolres Bogor AKBP Rio Wahyu Anggoro buka suara tentang hal ini. Dia mengungkapkan tidak adanya temuan indikasi gangguan jiwa dari Aibda Nixon. Tetapi untuk lebih detailnya, dia belum bisa mengungkapkan terkait kondisi kesehatan Nixon ini. Rio meminta semua pihak untuk menunggu polisi melakukan penyelidikan lebih lanjut tentang kasus ini. Saat konferensi pers pada tanggal 5 Desember 2024, psikiater Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Dr. Heni Riana, menginformasikan dan membenarkan bahwa Aibda Nixon atau Ucok memiliki gangguan kejiwaan dan tercatat sejak tahun 2020. Rawat inap terakhir pada 8 Maret 2024 dan kontrol berobat jalan terakhir sampai 23 Oktober 2024. Jadwal kontrol yang seharusnya pada 22 November tidak bisa dilakukan karena Aibda Ucok tidak hadir di rumah sakit itu. Tetapi mengenai jenis diagnosis penyakit kejiwaan apa yang sampai menghabisi nyawa ibunya, tidak dijelaskan oleh Dr. Heni dengan alasan kode etik kedokteran. Akhirnya Aibda Ucok menjalani pemeriksaan oleh kepolisian dan akan menghadapi sidang etik dengan ancaman PTDH, pemberhentian dengan tidak hormat, dan dijerat dengan pasal 351 dan 338 KUHP dengan ancaman hukuman penjara 15 tahun. Dalam penyelidikan ini bukan hanya kasus penghabisan yang diselidiki,
tetapi juga dugaan terkait penjualan minuman keras dimiliki Aibda Ucok. Banyak yang bertanya-tanya, apakah ini hanya bisa disebut sebagai oknum? Sebab, jika setiap kali polisi melakukan tindakan kesalahan, polisi akan menyebutnya sebagai oknum. Hal ini terus berulang tanpa ada perbaikan sistem. Jika memang Aibda Nixon mengalami gangguan jiwa, maka kepolisian bisa dikatakan lalai dalam mengawasi anggotanya. Bagaimana mungkin seorang dengan gangguan jiwa tetap diizinkan untuk bertugas sebagai polisi? Semoga saja pada era ini ada perbaikan di institusi ini dan kepolisian bisa menepati janjinya yang akan membuka kasus ini dengan transparan. Itulah kisah tragis yang terjadi di Kabupaten Bogor. Kejadian ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa penting untuk selalu menjaga emosi dan kesehatan mental. Semoga kasus ini bisa ditangani dengan transparan dan adil oleh pihak berwenang. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a nice day and bye-bye.